juga kakak saya namanya Muhammad Mansur, dan Kang Deden itu adalah teman saya. Yang pertama, saya dan saudara saya akan memberikan informasi, tapi sebelumnya maaf karena semua bela diri itu bagus dan bahaya. Hanya ini ada warna atau gestur saja yang berbeda. Sebenarnya bela diri sedunia itu sama dan bahaya. Nah, hanya kami di sini untuk memberikan informasi apa itu Menpo, bagaimana aplikasinya, bagaimana. Jadi untuk langkah awal saya akan memberikan informasi jurus inti di dalam Menpo sebelum berinterpretasi. Kalau jurus inti mudah, bisa dilatih, mungkin dalam jangka waktu 1 minggu sudah menguasai jurus inti. Yang paling sulit itu adalah berinterpretasi. Giù da sale, quello di base, non è difficile imparare perché si basta poco. Però uno deve capire interpretare l'immaginazione di tutti, non è tanto fare fare produzione solita. Di sini saya akan menerangkan tentang jurus muslim, bahwa semua bela diri memiliki jurus. Jurus satu itu adalah bagaimana kepalan tangan diarahkan terhadap momen. Il giudice uno è dedicato alla fase di direttrice e di generazione del mondo. Ini sangat diperlukan kecepatan dan forward. Seperti begitu. Jurus satu. Ok, il giudice uno è dedicato alla velocità del movimento della fase di avanzamento. Yuk. Ini jurus satu. Sekarang menginjak kepada jurus 2. Silakan. Yuk. Jurus 3. Iya. Jurus 3. Di mana ada kombinasi antara jurus 1, jurus 2. Sekarang jurus 4. Pemain 4 aja. Yuk. Jurus ini digunakan bisa digunakan secara praktis, tapi digunakan untuk menyerang dan melumpuhkan dengan jurus satu. Jurus satu si pratica anche per sviluppare la proprio carattere in base al movimento che si fa. Dengan jurus satu bagaimana harus bisa menyerang dan melumpuhkan. Yuk. Jurus satu. Dengan pengembangan jurus satu. Sekarang pengembangan ke jurus 3. Bahwa jurus 3 itu dengan secara praktis bahwa kita bisa menyerang dan melumpuhkan. Sekarang dengan pengembangan jurus 4 bahwa kita dituntut untuk berkembang. Karena pengembangan itu akan memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. Sempre rispettando il carattere di una persona che farà il plus 4 e deve anche trovare un bilanciamento quello che fa, perché quando si muove deve sempre essere bilanciato, essere mai avanti, deve essere sempre quando si muove bilanciato. Begitulah pengembangan secara praktis, bagaimana bahwa jurus satu itu kita secara ini bisa digunakan untuk melumpuhkan dan menyerang. Itu masih dasar. Itu masih dasar. Terjadi seperti itu. Jadi Kita memukul itu kontrol. stop dulu. Memukul itu kontrol terhadap
struktur lawan yang akan diarahkan kita arahkan. Di sini yang kita kenal dengan bela diri, bagaimana kita menghentikan, ya bukan mencari kelemahan. Kita menghentikan, tapi kontrol bahwa ini menghentikan, apa yang akan kita arahkan pukulan ke arah mana? Ya, das. Kita arahkan ke arah mana? Kita akan memukul ke arah tangan kanan. Cuk, dia akan memukul ke arah itu. Mat. Kita berikan kalau dengan bahasa kinkilaban. Itu, ayo. Maka kita punya tujuan atas. È come uno specchio. Itu, E lo Ya. andrà alto dopo, no? Dai. Jadi bagaimana bahwa kita mengalihkan konsentrasi awal. konsentrasi lawan. Itu, ayo. Ya, Quindi sposta l'attenzione del nemico verso il basso. soal konsentrasi ini diganggu ke sini. Mengalihkan. Iya. Konsentrasi Cosa lawan. lì? Mengalihkan. Ya. Opponent confused. Più confusio. Kita bukan hanya kepala yang kita inginkan. Kita bisa tangan, bisa dada, bisa kepala. Tapi kita harus mengarahkan. Kalau kita sekonyong-konyong untuk memukul dada, mereka akan menghindar. Kita alihkan ke arah mana? Ternyata kita akan memukul ke arah kaki. Nanti selera. Namun di sini kita yang dipelajari bagaimana kita membuat lemah lawan, bukan mencari lawan, bukan mencari kelemahan lawan. Dengan imajinasi kita, seperti Kang, seperti begini, Mister begini, itu bisa kita buat untuk menghentikan, menjadi media untuk menyerang Gerak kehidupan. dengan gerak kehidupan. Jadi bela diri itu adalah gerak kehidupan, itu bisa dijadikan untuk media untuk menyerang dan menghentikan. Ya, apapun caranya nanti silakan maju. Ya, cus. Ya, ini dihentikan, dialihkan seperti pada Ikadir gitu. Tentang jurus ini dasar lemas. Ini belajar awal itu dari sini. Nanti akan ketemu dengan lemas dan kerasnya. Ok. Prima bisogna fare i movimenti dopo vuoto più. Di sini lemas. Prima Lemas. è vuoto adesso. Supaya kontrol kita terhadap gerakan sesuatu itu akan terkontrol. Sama dari diri dan lawan. Kita begini. Lemas. Morbido, Di ujung yang keras nanti setelah memukul di ujung harus keras. Gak. forte, Ini keras. poi forte, pieno, Seketika lemas dia mengambil. e poi Ini vuoto. kontrol awal. Più vuoto. Melangkah. Ho lento, Lemas lagi. ancora morbido, soft. Mengkontrol. Di ujung keras. Cek. Cek. Kenapa harus keras di ujung? Kalau kita pegang godam, kalau memukul godam keras di sini, kita akan capek dan akan pelan. Ya. Maka diperlukan di sini lemas dan di ujungnya keras agar tekanannya akan semakin kuat. Contohnya begini, kalau saya di sini keras, di ujung keras itu akan lama, kalah cepat dengan dok, kalah cepat dengan ini. Karena ya inilah yang harus dibiasakan dari lemas dan keras itu. Dan di Menpo ada gerakan ganjil dan gerakan standar. Quindi dopo puoi esprimerti con movimenti standard oppure anche cose che tu puoi far nascere. Saya akan berikan contoh gerakan standar. Jadi saya akan berikan contoh gerakan standar satu kalimat. Si fa vedere una serie di movimenti Ini gerakan standar. standard. Standar. Ya. Basic. Nah, selanjutnya. Ini gerakan ganjil, yang katakan gerakan ganjil itu yang akan mewarnai kita mulai. Itu dasar, boleh katakan dasar.
Ini yang gerakan ganjil. Ya, macam-macam. Itu diwarnai dengan karakter Mister. Ini adalah Ya. Serang anak. oh, satu. Yang barusan kita kalimatkan, yang barusan. Sikut dasarnya. Il gomito è Ya. da sa, no? Guarda, proprio lui che fa questo, va bene? Ini dasarnya. Ganjil ya. Uish. Halo. Poi modifichi, va bene. This is gerakan standar. Dah. Ya. Ya. Ah. Itu gerakan standar. Questo è il movimento standard, no? Standar. Dah. Gerakan standar. Standard. Sekarang berinterpretasi. Adesso fai l'interpretazione sua. Alah. Ah. Ya. Dah. Azione che si dà in quello che si fa. Dovete domande? Faccio in italiano perché sta passando questa tensione di situazione è per creare una connessione rassa da dove esce e se fa parte della bandera. Allora, Getaran timbul di dalam main pop di setiap individu itu adalah ekspresi memakai rasa dan jiwa. ok. Praticamente lui dice quell'espressione che viene fuori di questo veterano di movimento, ma arriva dalla parte animica di noi. Saya beri contoh satu. Ketika saya mendemonstrasikan, mengaplikasikan ketika ada iringan musik. Kalau saya tidak pakai jiwa dan rasa mungkin begitu. Di sini memerlukan jiwa. Ada gerakan yang kecil, sedang dan besar memakai jiwa itu mengandung estetik. Contoh kecil, saya menggunakan gerakan jurus misalnya. Ini memakai estetika dan rasa total secara. Jadi jiwa saya ditumpahkan kepada jurus. Akhirnya akan menjadi sebuah getaran, tapi bukan artinya getaran 100% bertenaga. Gerakan kecil sedang Piccolo grande, ketika saya bergerak kecil, piccolo, ini ke sini, c'è ma non si vede che è piccolo, no? ini sedang, Sta aumentando, va su, ini besar. così grande, Dup! Gitu. Dah! Dah! Imajinasi samudra. Ya. very nice. Immaginavo. Jadi ketika praktisi pencak ini, kalau dia mengaplikasikan gerak-gerak itu seperti musik, itu tidak ada rencana, itu gerak spontanitas itu. Quando si fanno questi movimenti, specialmente quando sulla musica, non si può usare Renzana è programmare ogni cosa, deve essere spontaneo. Dan ketika kita sudah paham tentang interpretasi gerak, maka jenis musik apapun sedunia yang mengandung unsur rasa yang dalam bisa berkolaborasi. Praticamente quando dopo hai capito questa cosa, indipendentemente dalla musica che ascolti puoi applicarla a questa cosa. Sekarang akan mengalih kepada aplikasi ilustrasi musik dan gerak. Okay. Si prova a vedere un esempio tra la musica e l'applicazione. Yang mempunyai rasa yang dalam. Kekuatan musik ini secara auditif ada kekuatan gerak, kekuatan musik dan kekuatan gerak bersatu. La musica è forte, lì diventa forte anche il movimento.
Yes. Dan masing-masing mempunyai karakter dirinya masing-masing. Quindi questo è proprio un esempio di come una musica si combina con il carattere della persona, che è differente. Jadi Anda di sini, saudara-saudara yang dari Eropa, boleh menggunakan jurus yang ada dalam diri Anda masing-masing. Quindi anche voi, insomma, anche se siete in Europa, potete, potete anche adottare questa pratica nei vostri movimenti. Bebas, free. Anda bergerak bebas, tetapi mengikuti alunan kecapi, alunan musik. Bang Agus atau Kang Ado ya? Silakan. Saya akan bernyanyi. Karena I'm single. Saya bernyanyi juga. Bismillah. Kabeh ketika kawas dinaga seperti itu. Apalagi kalau kita bergerak memakai musik yang profesional, suaranya bagus, gitarnya bagus, atau sebut, maka di situ akan terjadi sebuah kekuatan musik dengan kekuatan gerakan. Avete capito? Cioè, più la musica è potente, più è forte a livello animico, più sarà potente e forte a livello animico visivo. Kapan cepat, kapan santai. Saat kita lambat, Va piano, va piano, menikmati alunan musik. segue la musica. Karena di musik itu ada pembukaan, Sì. ada isi, dan ada penutup di sini. Le musiche hanno l'inizio, il mentre e la chiusura. Di saat kita bermentas, mencak, itu harus audiensi dengan penonton. Jadi harus ada interaksi antara saya dengan audiens. Jadi tidak happy dengan sendiri. Tidak happy dengan sendiri. Tapi kita harus audien, Harus menyampaikan menyampaikan perasaan saya terhadap Mister. Ada sentuhan nggak? Praticamente, Ya. praticamente Ada Pentini, lui che cosa fa? Assorbe l'audience, cioè quindi quando mi muove lui sente quello che sentite voi e allora c'è l'interpretazione e un'unione di intenti fra le parti. Jadi ekspresi ditunjang dengan estetika gerak dan pukulan yang mempunyai unsur seni estetika. Jadi tidak mukul asal. Yeah. Cioè, non è solo un pugno con così, ha un significato quello che si fa, non è, no, è venire da dentro. Kira-kira itu cukup segitu. Tinggal disuruh